Surat Al-Ankabut ini lompat nih Bapak Ibu. Ayat yang ke-15. Maka kami selamatkan Nuh dan penumpang-penumpang bahtera itu. Dan kami jadikan peristiwa itu pelajaran bagi semua umat manusia. Ini ending dari kajian kita hari ini. Udah dapat Bapak Ibu? Udah dapat? Keren ya? Wah, ternyata kapal Nuh itu hidup bersamaku tiap hari. Ternyata penumpangnya pun ada di sini. Saya bertekad ingin berkontribusi menyumbangkan kesadaran pada kesadaran kolektif supaya penumpang Nuh makin banyak, makin banyak, makin banyak. Bahkan suatu saat seluruh dunia ini adalah penumpang Nuh semuanya. Sesungguhnya awal agama itu adalah makrifatullah, mengenal Allah. Bapak Ibu, yuk kita masuk. Kita lihat dulu surat Hud. Ini agak lompat nih. Lihat saya sekali lagi. Cerita tentang Nuh itu adanya di surat Hud ayat 25 sampai 49. Loh kok dibalik 49 dulu? Nah inilah metode saya. Didaktik metodiknya dirubah sedikit. Tapi nanti akan masuk semua ya. Lihat saya semuanya. Surat Hud ayat 49. Tilka min ambail ghaib. Nabi, naba itu nabi, naba itu artinya adalah berita. Jadi sebetulnya nabi itu pembawa berita. Naba itu berita Bapak Ibu. Makanya di sini tilka min ambail ghaib nuhiya ilaika. Itu adalah di antara berita-berita penting tentang yang gaib. Jadi ternyata setelah saya kaji Al-Quran, cerita Nuh ini bukan cerita kapal Nuh yang dibuat secara fisik. Ini berita ini termasuk berita tentang yang gaib. Itu dinyatakan di ayat ini, ya, supaya ngerti. Tilka min ambail ghaib nuhiya ilaika. Itulah di antara berita-berita penting tentang yang gaib. Jadi ini berita tentang yang gaib. Siapa yang gaib Bapak Ibu? Siapa yang gaib? Diam semuanya. Yang gaib itu yang belum kita tahu. Kalau kita belum tahu Allah, ya Allah bagi kita gaib. Tapi bagaimana yang sudah tahu Allah? Bahkan Allah itu bukan gaib, nyata, senyata-nyatanya. Tidak ada yang lebih nyata dari dia. Jadi ini berita buat yang sudah tahu atau yang belum tahu? Yang belum tahu, kasihan. Berenyaho. Jadi sesuatu itu gaib kalau kita belum tahu. Kalau sudah tahu nggak gaib lagi. Allah itu gaib bagi yang tidak tahu, bagi yang sudah tahu yang enggak gaib. Jangan bilang Allah maha gaib, cek saha. Kata siapa? Ya kata yang belum tahu. Bagi yang sudah tahu, ya Allah. Allah itu nyata senyata-nyatanya. Aku ini adalah dirimu. Cinta ini adalah cintamu. Aku ini adalah dirimu. Jiwa ini adalah jiwamu. Rindu ini adalah rindumu. Darah ini adalah darahmu. Tak ada yang lain selain dirimu yang selalu ku puja. Ku sebut namamu di setiap hembusan nafasku. Ku sebut namamu, ku sebut namamu. Ketika menyebut namanya, dia tahu yang disebut. Ada juga yang nyebut namanya
nggak tahu yang disebut. Karena apa? Bagi dia Allah masih gaib. Clear? Oke. Ya, tidak pernah kamu mengetahuinya dan tidak pula kaummu sebelum ini tahu. Maka bersabarlah. Sesungguhnya kesudahan yang baik adalah bagi orang yang bertakwa. Gitu kata Allah. Nih pengumuman nih, yang belum tahu nggak apa-apa, sabar, sabar. Kesudahan yang paling baik hanyalah bagi mereka yang bertakwa. Apa itu takwa? Ternyata dijelaskan di surat Al-Baqarah ayat 63. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum tur khudhu ma atainakum biquwwatin wazkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Takwa itu apa? Komitmen pada diri. Mengambil janji dengan diri. Setelah janji dengan diri, angkat kesadaranmu, angkat gunungmu. Itu bahasa Quran. Gunung itu lambang dari kesadaran. Tinggikan kesadaranmu, naik ke gunung, mendaki gunung. Lihat segala sesuatu dari gunung. Indah. Luas. Yafet tuh keluasan, melihat sesuatu dari ketinggian. Ilmunya tinggi, pengetahuannya banyak, pengalamannya banyak, bicaranya tidak itu-itu aja, intuisinya hidup. Karena apa? Komunikasi dia dengan Sang Maha jalan. Asik Bapak Ibu. Kalau udah bisa begitu, ilmu tuh tanpa batas. Baca ayat manapun layar-layarnya akan terbuka. Setelah berkomitmen pada diri, angkat kesadaranmu, maka Allah berjanji dia akan bertajali di dalam dirimu. Dan ketika dia sudah bertajali dalam dirimu, ingat apa yang Allah tunjukkan kepadamu. Wazkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Pasti kamu jadi orang yang bertakwa. Tidak ada kesudahan yang lebih baik kecuali bagi orang yang bertakwa. Nih Bapak Ibu, kalau hari ini kita belum kenal jati diri kita, gak apa-apa, kapalnya sudah ada. Kapalnya sudah ada. Yuk naiki kapal ini. Gunakan kapal ini untuk menyelam ke dalam. Menyelam ke dalam. Ya, sampai kita bisa menemukan sejatinya diri. Sehingga nanti secara otomatis kita akan menjadi Hizbullah, keluarganya Allah. Itulah kapal Nuh yang paling besar. Ya. Anaknya berapa Bapak Ibu? 4. Yang tidak masuk kapal siapa Bu? Kanaan. Kanaan artinya apa Bu? Rendah, tertindas, menindas. Itu. Suka menindas diri sendiri. Suka tidak memantaskan diri. Suka menghina diri. Suka tidak percaya diri. Kanaan. Abdi moal beungar. Datos katangtosan. Ti Allah lagi kedaki. Tuh. Ya, Bapak Ibu. Makanya ada doa Bapak Ibu. Ada yang pernah haji di sini? Ada yang pernah haji? Ada yang pernah umroh? Pernah nggak dengar doa Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha? Apal? Apal? Biasa. Hari di Indonesia mah nyatara naik mobil ngadoa teh maraneh mah umroh we wungkul saminggu. Betul apa tidak omongan saya? Ada yang bimbing di sana mah ya. Bapak Ibu silahkan naik bis pakai kacamata hidung. Ya. Ada jamaah haji bilang sama saya, kenapa ya guru Mekah itu gelap terus. Eta maneh kacamatana dibuka, ya teh geus poek. Hoho. Asa gaya pan ari geus make kacamata teh, naik bis segala dipake. Langsung bismillahi. Aya apa nu mimpinna? Majreha. Padahal majriha. Majroha jadi majreha, nah bisa jadi majroha jadi majreha. Teu nanya, da teu apal ayatna oge. Betul apa gitu Pak? Iya, wana mah kumaha anu
ngomong we. Bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Sugananya ieu teh naon hartina atuh Kang? Teu. Sepang solehna we da. Kacamata hideung teh. Ini doanya Nabi Nuh ketika masuk kapal. Mana kapalnya? Nih kapalnya. Ketika mau memasuki kapal ini, menggunakan kapal ini, bismillahi atas nama Allah, tanya heula ka Allah. Ya Allah, untuk apa engkau menciptakan tubuh ini? Kenapa kau menciptakan jari-jariku seperti ini? Kenapa tubuhku beda dengan kuda, dengan sapi, dengan harimau? Apa yang membedakan aku dengan mereka ya Allah? Apa rencanamu dengan aku ini ya Allah? Pernah gitu? Pernah gitu? Kita mau menggunakan kapal ini, kata Allah, bismillahi, harus atas nama Allah. Tanya sama Allah, ya Allah, kenapa kau ciptakan aku? Untuk apa engkau utus aku ke dunia ini? Apa misimu dengan aku? Makanya kenapa kita hidupnya penuh dengan penderitaan, penuh dengan konflik, tidak ada keberkahan hidup. Kenapa? Karena kita menggunakan kapal ini suka-suka kita, hanya untuk memenuhi ambisi dan hawa nafsu sendiri. Punya istri satu pengen dua, dua pengen tiga, tiga pengen empat. Cari alasan untuk menghalalkan itu, menyakiti pasangannya sendiri. Yang resmi anu sir-siran can kahitung kan aya sir-siran kan sir taeta arapal geningan can selingkuh. Ini karena tidak tahu bagaimana menggunakan tubuh ini. Harusnya ketika bismillahi atas namamu ya Allah, izinkan aku menggunakan tubuh ini sebagai kendaraan bagi jiwaku ya Allah. Izinkan jiwaku untuk berlayar mengarungi perjalanan ini sampai kepadamu. Mohon ayat innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baca tuh ayatnya. Bismillahi majroha wa mursaha. Atas nama Allah di waktu berlayar, atas nama Allah di waktu berlabuh. Ketika kita berjalan atas nama Allah, memulai perjalanan atas nama Allah, sampai atas nama Allah, Allah hanya ingin sadari olehmu bahwa segala sesuatu harus atas nama Allah. Kullu amrin tibalin la yubda'u bih basmalah fahuwa aqta. Setiap pekerjaan yang tidak dimulai dengan atas nama Allah putus, tidak menjadi amal. Lihat ayat yang selanjutnya. Inna rabbi laghafurur rahim. Sesungguhnya Tuhanku benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini bukan doa naik kendaraan angkot Pajero. Tahu Pajero? Eta nu panas di jero teh geningan. Dari kampung saya ada yang ngirim lauk. Saya tanya, naik apa? Pajero ayah. Duh, mawa lauk? Kanu Pajero. Panas di jero. Oh, iya. Truk ternyata. Nggak heab teh. Jadi tidak ada kaitan dengan pesawat, tidak ada kaitannya dengan kapal, tidak ada kaitan kereta api, tidak ada kaitan dengan kendaraan buatan manusia. Enggak. Jadi doa bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim itu adalah doa untuk menggunakan kendaraan ini. Ya Allah, jangan kau biarkan aku menggunakan kendaraan ini sesukaku, sesuai dengan hawa nafsuku. Bimbinglah aku agar kendaraan ini dipakai untuk menemuimu ya Allah. Makanya kendaraan ini adalah kendaraan terhebat. Nabi Muhammad menyebutnya buruk, leluhur kita menyebutnya Garuda, manuk dadali. Ini kendaraan buat terbang Bapak Ibu, kendaraan untuk menuju kesadaran tertinggi. Dan saya bisa membuktikannya bagi mereka yang mau belajar dengan saya. Ini kendaraan terhebat yang disediakan Tuhan. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, semua rahasia
Di sini ada kunci-kunci rahasia, ada kode-kode yang orang awam tidak tahu. Disitulah perlunya kita ketemu dengan guru. Ini adalah doa bagi jiwa kita saat akan menggunakan kendaraan ini. Bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Baca doa ini. Setiap kali menggunakan kendaraan ini baca. Bukan naik angkot. Karena kita nggak tahu sejarahnya, nggak tahu asal usul ayat ini. Karena diajarkannya begitu ya begitu aja. Clear? Oke. Ini Hud yang keberapa? 41. Dilompati kan tadi? Oke, mundur dulu. Jadi alot ya. Oke. Lanjut dulu. Nah, sekarang kita lihat dulu. Tadi Hud yang ke-49 dulu, ya toh? Itu cerita tentang apa katanya? Jadi sebenarnya cerita tentang Nuh ini bukan cerita tentang kapal yang fisik, tapi cerita tentang yang goib. Bagi yang belum tahu, tuh Bapak Ibu kan baru diberitahu oleh saya kalau kapal Nuh itu ada. Coba raba, ya kapal Nuh teh, ya. Badai dianggo, yo berlayar. Siapa yang berlayar? Sang jiwa, supaya dia bisa memenuhi ayat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Luar biasa Bapak Ibu, kalau nggak ada kapal ini sering tenggelam kapal ini ya, eta udah tenggelam nggak bangkit lagi ya. Oke ya, lihat sekarang Hud ayat 47, perhatikan. Qala, nah Nuh berkata, Rabbi inni a'udzubika an aslaka ma laisa li bihi ilmun. Ya. Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau. Rabbi inni a'udzubika." Ya. Dari apa? An aslaka ma laisa li bihi ilmun. Dari apa? Dari segala sesuatu yang aku tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Jadi Bapak Ibu, siapa Nuh itu sebetulnya? Siapa? Mana kapalnya? Itu. Ada penumpangnya nggak di dalam? Tahu sekarang Nuh itu siapa? Ya Allah, itulah yang setiap hari mengendarai kapal ini. Nuh ada di sini bersamaku. Bukan cerita tentang sejarah masa lalu. Nuh itu adalah ada. Sekarang ngaji Nuh di sini. Makanya Nuh apa doanya? Sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari segala sesuatu yang aku tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Yuk, berlindunglah kepada Allah. Selama ini kita bicara Allah, malaikat, akhirat, surga, neraka, dan cerita yang seabrek-abrek itu sama sekali tanpa pengetahuan. Cuman apa kata orang, cek jeung cenah beja wungkul, kita sendiri belum tahu yang sebenar-benarnya. Betul? Bapak Ibu, cerita kapal Nuh pernah nggak ada yang bahas? Oh dulu Nuh bikin kapal. Ada yang gitu? Ada. Dapat apa Bapak Ibu? Dapat apa? Ya dapat cerita kalau dulu Nuh bikin kapal. Sebari gak pernah baca ayatnya. Coba baca yang benar. Kapal yang dimaksud itu apa? Da jigana lamun ayeuna simkuring nyeun kapal di Garut. Cieun kapal, aku keun tah ieu kapal Nuh teh. Daratang maraneh mah pasti. Titah mayar ge daek. Betul apa tidak? Iya. Kan banyak di Mekah juga. Tongkat Musa. Aya anu jualan nu kitu. Betul enggak? Nupang tarikna tah seurina.
Aya deui tasbih tongkat Musa, tasbih tongkat Musa. Ieu naon deui Kang? Lain orang Arab anu jualan ge orang Garut. Nyan can asup keluarga Hizbullah ieu mah. Ieu teh di mana Kang? Ieu mah tasbih. Ieu teh Pak asli tongkat Musa. Da dibareuli langsung atuh tina bus teh kala luar. Teu mikir deui. Barjeng teh apal tongkat Nabi Nuh itu apa? Aduh, tongkat Nabi Nuh itu ada sekarang dipegang Bapak Ibu. Udah jangan dulu terlalu dalam itu. Ini aja dulu, yang luar-luar dulu kalian mah ya. Ini juga tadi awal-awal mah pusing kan. Jadi mana kapal Nuh? Nah, iya tah sok teuleum teh. Sesungguhnya aku berlindung kepada engkau dari segala sesuatu yang aku tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Ya. Rabbi inni a'udzubika an aslaka ma laisa li bihi ilmun. Pernah enggak Bapak Ibu minta perlindungan pada Allah? Ya Allah, jangan-jangan ilmu yang aku terima selama ini adalah sampah yang tidak patut aku yakini. Karena yang menyampaikannya pun belum tentu mengerti. Pernah enggak begitu? Sekarang minta perlindungan pada Allah. Nuh minta perlindungan dari segala sesuatu yang tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Yuk sekarang saya nanya, apakah Bapak Ibu sholat sesuai dengan pengetahuan yang diajarkan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad Isra Mi'raj dulu, sholat dulu, ketemu dulu, nyembah dulu. Kamu gak sesuai. Yuk, kalau dibongkar semua gak sesuai. Betul? Tuh, ngaku-ngaku wungkul. Makanya minta perlindungan pada Allah dari segala sesuatu yang aku tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Dan sekiranya engkau tidak memberi ampun kepadaku dan menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku akan termasuk orang-orang yang rugi. Lihat ayat ini. Wa illa tagfirli wa tarhamni akum minal khosyirin. Ini adalah kerendahan hati Nuh. Ya Allah, kalau yang engkau tidak memberi petunjuk kepadaku, tidak mengajarkan yang sebenarnya kepadaku, siapa yang bisa mengajarkan yang sebenarnya kalau bukan engkau? Gitu. Keren gak ayat ini? Keren? Sejak kapan tahu ayat ini keren? Nah, karunya teuing. Nah, apa sih tugasnya Nuh? Nah, kita turun ke bawah dulu nih, ke ayat 25 tadi yang saya janjikan. Inilah dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirum mubin. Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang nyata bagi kamu. Jadi tugas utama Nuh bukan bikin kapal. Yang bikin kapal mah pabrik kapal di Surabaya, PT PAL. Nuh bukan direkturnya, bukan komisarisnya. Nggak ada kaitan. Nuh itu rasul. Banyak rasul nyian kapal. Betul nggak Bapak Ibu? Dan kita mah kadang-kadang aneh ya. Katanya rasul itu ya pembawa risalah. Begitu dengar di Quran ada bikin kapal. Begitu dengar Nabi Yunus ditelan ikan, benar ditelan ikan. Itu simbolik. Piraku ditelan ikan, doanya begini. La ilaha illa anta. Masa ditelan ikan doanya begitu? La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali engkau. Itu Nabi Yunus itu sedang bertemu dengan Tuhannya. Itu yang disebut dengan mati sak jeroning urip. Bukan ditelan ikan paus. Kalian mah suka ngasal aja. Bahasa simbolik itu, aduh, makanya harus ketemu orang yang tahu. Jangan ketemu orang yang so tahu. Udah masuk nih kajian?
Oke. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirum. Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Ini ayat yang dipakai juga kami. Kami banyak apa sedikit? Bapak Ibu, Dia yang Maha Tunggal ini sudah membagi diri. Masuklah percikannya ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Itu yang disebut dengan ruh. Betul? Laut yang maha besar ini sudah membagi menjadi tetes-tetes kecil. Makanya ayat ini pakainya kami. Berarti kami itu di sini ada ruhku, di situ ada ruhku, ada ruhku, ada ruhku, ada ruhku, ruhku banyak. Jadi cerita siapa sebetulnya ini? Cerita diri sejatiku, cerita tentang diri sejatiku. Makanya kami. Berarti Nuh ada di sini. Di semua individu ada Nuh, ada penumpangnya, ada kapalnya. Subhanallah. Dan diutuslah Nuh ini. Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang nyata. Jadi apa? Supaya Nuh ini bisa berguna bagi orang lain. Kalau ngasih peringatan pada yang lain harus nyata. Nyata. Jangan katanya. Alami dulu oleh kita. Kalian mah, oh katanya. Saya baru dapat WA. Ya. Katanya paria itu bagus kalau di jus. Apalagi dicampur racun tikus. Langsung di share. Asaan heula kumaneh. Itu nyata tuh maksudnya kalau mau ngomong itu harus dari diri kita sendiri. Ngerti Bapak Ibu? Engkau bagai air yang jernih di dalam bekas yang berdebu. Zohirnya kotoran itu terlihat, kesucian terlindung jua. Cinta bukan hanya di mata, cinta lahir di dalam jiwa. Biarlah salah di mata mereka, biar perbedaan terlihat antara kita. Kuharapkan kau kan terima, walau dipandang hina. Namun hakikat cinta kita, kita yang rasa. Suatu hari nanti pastikan bercahaya, pintu akan terbuka, kita langkah bersama. Di situ kita lihat, bersinarlah hakikat. Debu jadi permata, hina jadi mulia. Bukan hayalan yang aku berikan, tapi keyakinan yang nyata. Jadi Nuh itu kalau memberi keyakinan bukan hayalan, nyata, bisa dibuktikan. Nuh itu kalau cerita akhirat bisa buktikan, cerita surga bisa buktikan, cerita neraka bisa buktikan. Nuh tuh begitu. Karena tugasnya memberi peringatan yang nyata, bukan memberi peringatan yang hayalan, yang bohong, yang tidak bisa dibuktikan. Mau jadi Nuh? Bukan sekedar naik kapalnya Nuh, jadi Nuh. Sekarang masuklah ayat 26. Alla ta'budu illallah inni akhafu alaikum adaba yaumin alim. Agar kamu tidak menyembah selain Allah. Ini tugasnya Nuh. Jadi tugasnya Nuh itu ternyata memberi peringatan agar kamu tidak menyembah yang selain Allah. Jadi tugasnya Nuh itu apa? Mengenalkan Allah. Mana kapalnya? Mana yang cerita kapal-kapal itu?
Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang sangat menyedihkan. Itu yang dipikirkan Nuh. Saya cuma khawatir dengan cinta kasih saya, kalian semua nanti pada saatnya mati nggak bisa pulang kepada Allah. Itu yang ditangisi Nuh. Masuk ayat 27. Maka berkatalah pemimpin orang yang tertutup dari kaumnya. Jadi di sekitar Nuh ini banyak orang-orang yang masih tertutup. Orang yang tertutup ini bahasa Qur'annya adalah kafir. Orang kafir itu bukan orang yang berbeda keyakinan dengan kita, bukan. Siapapun dia kalau masih tertutup itu adalah kafir. Tertutup apanya? Tertutup penglihatan kolbunya pada Tuhan. Dia tidak tahu dan kenal kepada Tuhan. Apa kata mereka? Kami tidak melihat kamu Nuh, melainkan seorang manusia biasa seperti kami. Coba lihat kata-katanya. Mana roka illa basyarom mislana. Makanya lihat Bapak Ibu saya. Kalau di Quran manusia itu dibagi 3. Ada basyar itu manusia biasa. Ada insan, ini manusia yang sudah melakukan perjalanan. Nah, yang sudah selesai perjalanannya, yang sudah tidak konflik lagi dengan dirinya, baru disebut nas. Makanya surat terakhir Quran itu surat An-Nas, bukan surat Al-Basyar. Bukan surat Al-Insan. Nas itu sudah sempurna. Makanya saya bikin buku tuh di depan, judulnya Menjadi Manusia. Ada yang nanya sama saya, untuk siapa ya? Ya sing rumah sawe hari mana jadi manusia can. Mun can jadi baca buku itu. Sugan Jaradi. Jadi basar itu transisinya basar, insan baru nas. Nah, puncaknya pencapaian manusia itu nas. Nas itu mereka yang sudah sadar bahwa Tuhannya adalah Tuhan manusia. Qul a'udzu birabbin nas. Enggak ada Tuhan Kristen, Tuhan Hindu, Tuhan Buddha, enggak ada. Tuhan Pangestu enggak ada. Yang ada Qul a'udzu birabbin nas. Yang adalah Tuhannya manusia. Rek nyebut nanaon gitu. Terserah. Yang penting wawuh teu. Jeung pangeran anjeun. Jadi ini nih orang-orang yang tertutup yang ngeyel ini bilangnya apa? Coba lihat. Kami tidak melihat kamu melainkan seorang manusia biasa seperti kami. Jadi mau belajar itu masih bingung. Dia kan seperti kita. Rumahnya seperti kita, berumah tangga seperti kita, usaha seperti kita, masih butuh juga seperti kita. Disangkanya yang namanya Nuh itu, Rasul itu harus yang bisa terbang gitu. Nabi Muhammad pun di Quran disuruh oleh Allah mengatakan, Qul innama ana basyarum mislukum. Hei Muhammad, katakanlah sesungguhnya Anda manusia biasa seperti yang lain. Apa pesannya? Kalau Nabi Muhammad manusia biasa, artinya apa yang dicapai oleh beliau bisa dicapai oleh kita semua, asal kita mengikuti jejak dan langkahnya beliau. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kamu ingin dicintai Allah, ikuti aku, kata Nabi. Pasti kamu akan dapat cintanya. Udah ngikutin Nabi belum? Nabi Muhammad itu tidurnya sedikit. Kalian juga beda sedikit dengan Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad sedikit tidur kan, kalau kalian sedikit-sedikit tidur. Kan bedanya cuma sedikit. Betul nggak? Iya. Nabi Muhammad tuh sedikit kesel. Kalau kalian sedikit-sedikit kesel, serem kan? Nabi Muhammad itu sedikit makan. Kalian juga beda sedikit kan? Sedikit-sedikit makan. Beda saeutik jeung Nabi teh. Oke, lanjut ya. Dan kami tidak melihat orang-orang mengikuti kamu. Saat itu tidak ada yang ngikutin Nuh. Karena apa? Yang ngikuti ilmu gini, Bapak Ibu, memang tidak banyak. Nanti kita baca di ayat ini. Melainkan orang-orang hina dina di antara kami yang lekas percaya saja. Nih orang-orang yang ngeyel begitu. Ah, yang belajar sama kamu mah orang-orang yang itu mah bodoh.
Nu percaya we ka maneh. Ada di sekitar Nuh itu. Ada model kayak gini. Dan kami tidak melihat kamu memiliki suatu kelebihan apapun. Kan disebutnya juga basyar. Bahkan kami yakin kamu adalah seorang pendusta. Jadi Bapak Ibu perhatikan saya. Kadang-kadang yang cerita hayalan kita percaya. Yang cerita nyata kita nggak percaya. Betul apa tidak? Iya. Makanya di Quran jelas dikatakan. Orang yang bersyukur itu qalil. Hanya sedikit. Syukur itu artinya apa? Syukur itu artinya terbuka. Sedangkan kufur artinya tertutup. Orang yang tertutup lebih banyak. Kasir. Qalil itu sedikit sekali. Qalil itu 1% Bapak Ibu. Kalau kasir itu 99%. Dan diwahyukan kepada Nuh bahwasanya sekali-kali tidak akan beriman di antara kaum kecuali orang-orang yang beriman saja. Karena itu janganlah kamu bersedih hati tentang apa yang telah mereka kerjakan. Nuh dikasih hiburan. Nuh, kalau mereka tidak ikut kamu nggak apa-apa. Nggak usah dipikirkan. Gitu. Ya. Sudah, kamu bina saja yang mau ikut kamu. Yang sungguh-sungguh tekadnya. Gitu kata Allah. Masuk ayat 37. Dan dibuatlah bahtera itu. Nah ini baru wasnail fulka. Nah di sini baru dibuat bahteranya. Paham Bapak Ibu? Ya? Dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami. Lihat saya semua, lihat sini. Kalau bikin kapal tidak usah pakai petunjuk Allah. Betul nggak? Kalau mau bikin perahu minta petunjuk sama tukang perahu. Mau bikin kapal minta petunjuk sama tukang kapal. Ini bikin kapal yang ngasih pengawasan dan petunjuknya Allah. Paham? Makin jelas kalau kapalnya bukan yang fisik. Ini baru dibuka dikit nih. Kalian baru udah kaget. Kalian mah percaya wae atuh. Bingung saya juga percayaan ya. Pokoknya kalau uang 100 juta bisa jadi 1 miliar, langsung percaya. Geus katipu kakarawe ceurik. Betul enggak? Dasar Kanan. Dibuatlah bahtera itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami. Lihat saya semua Bapak Ibu. Bahtera ini, fulki ini dibuatnya itu bukan petunjuk tukang perahu, bukan petunjuk tukang kapal. Petunjuknya langsung dari Allah, jelas bukan kapal itu. Dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zolim itu. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Nah, kalau ada kata-kata ditenggelamkan, langsung pikiran kita gara-gara tidak masuk kapal, tenggelam. Padahal yang masuk kapal juga bisa tenggelam kalau kapalnya kemasukan air. Ngerti ente? Kahartos. Ini bukan soal tenggelam oleh air. Ini tenggelam oleh banjir bandang. Banjir bandang kebodohan, banjir bandang keserakahan, banjir bandang kemarahan. Itu banjir bandang. Banyak gak yang sering kena banjir bandang? Terseret oleh arus pikiran yang menipu. Betul? Jangan pergi ke Miskatul Anwar, macet. Padahal can init. Betul? Percaya tak kanu pikiran. Dikiranya pikiran itu benar, pikiran masuk ke menipu. Begitu pergi ke sini, oh ternyata enggak. Betul enggak? Suka begitu? Itu. Banyakkah Bapak Ibu yang sudah tenggelam? Banyak gak Kanaan? Banyak apa banyak sekali? Pernah tenggelam gak kalian? Pernah. Sering gitu. Gak apa-apa ya. Clear ngajinya? Clear? Coba. Kalau saya cerita, oh dulu Nuh bikin kapal. Nanti pulang ke rumah, oh anak-anak, Nuh dulu bikin kapal. Dapat apa? Aduh, itu cerita diulang-ulang dari madrasah ke madrasah. Betul nggak? Dari majelis taklim ke majelis taklim, barjeng can maca Qur'ana. Ini baru saya bukan hudnya dulu. Nanti episode berikutnya saya akan buka rahasia Quran surat Nuh 28 ayat. Ini baru dibuka permukaannya dulu.
Kaget Bapak Ibu? Kaget? Beda dengan cerita selama ini? Nah, kalau beda itu benar apa salah? Saya tanya sekali lagi, beda apa tidak? Beda. Kalau beda tuh benar apa salah? Beda tuh belum tentu salah. Kan sama juga belum tentu benar. Paham? Gitu. Ini sekalian ngaji Quran. Karena kalau baca tajwidnya kan udah pada lancar. Gak diajarin di sini. Udah, cari aja gurunya. Wayashna'ul fulk wa kullama dua harokat marra alai mala awas guna tanya naon artinya ting. Nah kita lihat ayat ini, dan mulailah Nuh membuat bahtera. Jadi komunitas ini dibangun, orang-orang yang berkesadaran dibangun. Nuh itu mulai mengajarkan ketauhidan, ketuhanan, mengenalkan diri. Oh, Tuhanmu bersama kamu, lebih dekat daripada urat nadi lehermu. Temui, dia bisa ditemui. Man kana yarju liqa Allah fa inna ajalahul aj. Barang siapa yang berharap jumpa dengan Allah, waktu yang dijanjikan pasti datang. Begitu kata Nuh. Dan setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewati Nuh, mereka mengejeknya. Berkata Nuh, jika kamu mengejek kami, maka sesungguhnya kami mengejekmu sebagaimana kamu sekalian mengejek kami. Lalu di ayat yang ke-40, perhatikan. Di ayat ke-40 bagian akhir, wa ma amana ma'ahu illa qalil, dan tidak beriman bersama dengan Nuh kecuali sedikit. Jadi akhirnya yang mau ikut kapalnya Nuh itu cuman sedikit. Walaupun Nuh sudah bekerja keras menyampaikan bukti-bukti yang nyata, tetapi di ayat ini katakan wa ma amana ma'ahu illa qalil. Qalil itu berarti 1%. Hanya sedikit. Memang Bapak Ibu ya, kalau sudah bicara ilmu-ilmu khusus, orangnya juga udah khusus. Karena bicara ilmu ini syaratnya satu, harus jujur dulu pada diri sendiri. Merasa penuh, merasa bisa, tidak bisa kosong. Wadah yang penuh nggak bisa diisi. Dan saya sampaikan selamat Bapak Ibu yang hadir di sini, yang bisa kosong dan bisa menerima kebenaran ini. Izinkan kebenaran ini masuk di wadah kita tanpa tercampuri oleh kotoran-kotoran masa lalu. Maka suatu saat nanti kotoran-kotoran yang ada di wadah kita harus dibersihkan. Ya, saya insya Allah tanggal pertengahan bulan Januari akan memberikan pelatihan khusus ala parahyangan, bagaimana cara detox alam bawah sadar. Karena kalau wadah kita kotor, apapun yang dimasukkan di hard disk kita itu terkotori. Saya sudah minta tim saya untuk menyebarluaskan ini. Kita akan memberikan ilmu khusus untuk orang yang khusus, yang benar-benar mau merubah nasib. Karena apa? Pikiran sadar itu cuma 12%. Alam bawah sadar itu 88%. Lihat saya semuanya Bapak Ibu. Yang 12%-nya udah benar nih. Saya akan berubah, saya mulai ini, mulai itu, mau hijrah. Tapi yang 88% masih gak percaya kalau kita bisa. Akibatnya apa? Yang 12% itu tenggelam lagi dalam 88%. Itu yang menyebabkan banyak orang yang mau berubah tidak berhasil. Saya mau kasih caranya. Kasih caranya supaya wadahnya bersih. Betul nggak? Udah beli sayur mahal-mahal, wadahnya kotor, masukkan situ nggak ada yang makan. Makanya di ayat yang ke-41 baru Allah mengajarkan wa qalar kabu fiha, dan ketika Nuh menaiki kapal ini bicara bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim.
Yes? Oke. Nah, dan bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung. Tidak mudah Bapak Ibu. Kita mengarungi perjalanan spiritual ini, gelombangnya juga setinggi gunung. Tetapi kalau kapal kita tidak bocor, kapal kita tidak masuk air, mau betara sebesar gunung pun nggak apa-apa. Tidak akan tenggelam. Tidak akan tenggelam. Tapi kalau bocor, di danau aja nggak ada gelombang segede gunung, dilelap. Bahasa Garut itu. Tenggelam. Dan Nuh memanggil anaknya. Nah ini. Sedang anak itu berada di tempat yang sangat jauh. Di Quran tidak disebut nama anaknya. Hai anakku, naiklah bersama kami. Janganlah kamu berada bersama orang-orang yang tertutup. Tuh. Lihat bahasanya. Ini kan kaitan dengan iman dan tertutup. Ini coba dengar kata-katanya, ya. Luar biasa. Arkab ma'ana wala takum ma'al kafirin. Hai anakku, naiklah bersama kami. Dan janganlah kamu berada bersama orang-orang yang tertutup itu. Yang naik kapal itu cuma 3. Siapa? Sem, Ham, dan Yafet. Kan'an terlalu jauh, tidak bisa dijangkau. Paham? Oke. Lalu anaknya menjawab, aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memeliharaku dari air bah. Loh, kok minta perlindungan ke gunung? Makanya nanti suatu saat Bapak Ibu kalau sudah dalam tuh ilmu Qur'annya. Setiap kata-kata gunung di Quran bukan cerita gunung Tangkuban Perahu, Gunung Galunggung, bukan. Gunung itu cerita tentang puncak kesadaran. Makanya Nabi Musa ketika ingin melihat Tuhan, maka Nabi Musa disuruh melihat gunung. Maka Tuhan bertajali kepada Musa di gunung. Gunung itu adalah puncak kesadaran. Nah, ada keinginan sih dari anaknya ingin mencapai kesadaran itu. Ya. Nuh berkata, tidak ada yang melindungi hari ini dari azab Allah selain yang Maha Penyayang. Sayang sekali. Sayang sekali. Kamu terlambat. Walaupun kamu ingin mencari pelindungan ke gunung, tetapi ini sudah terlambat. Karena si Kanaan ini kalau diajak suka bilang engkewe, OTW, oh tungguan we. Dasar si Kanaan. Ada Kanaan gak di sini? Aduh, asik gak Bapak Ibu Quran? Asik ya. Cerita Quran itu bukan cerita masa lalu, bukan cerita sejarah. Itu adalah cerita diri kita sendiri kan? Betul nggak? Terasa nggak Bapak Ibu ini cerita diri kita? Bukan cerita orang lain, cerita diri. Makanya guru-guru saya selalu bilang, kalau kamu ingin dapat hikmah dari Quran, jangan jauh-jauh dari dirimu. Itu guru-guru saya selalu begitu. Oke. Kenapa nih? Kan'an ini, si anak yang ini tuh tidak mau seperti Sem, Ham, dan Yafet. Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya. Ada penghalang. Ada blok yang terlalu jauh. Bayangkan Bapak Ibu, ya. Orang yang masih gampang tersinggungan, gampang marah-marah, ya, suka menyalahkan pihak lain ketika ada kejadian yang tidak enak. Udah kebayang ya. Dari sisi energi ini energi rendah nih. Frekuensinya rendah. Ini jadi ada gap terlalu jauh. Jauh apanya? Perbedaan frekuensi antara Nuh dengan anak ini terlalu jauh. Ada penghalang. Bapak Ibu bersyukur, Bapak Ibu dengan saya sudah tidak ada penghalang lagi. Sehingga apapun halangannya Bapak Ibu tetap datang ke sini. Dari Palu datang ke sini. Sulawesi Tengah. Perjalanannya dari Sulawesi itu pasti naik pesawat dulu dong.
Mungkin ke Surabaya dulu, kemudian ke Jakarta. Dari Jakarta baru ke Bandung, coba. Ya. Belum tentu yang dekat-dekat sini mau ngaji ke sini. Belum tentu. Makanya hidayah itu tidak bergantung kepada dekat atau tidak dekat. Lalu di ayat yang ke-45, dan Nuh berseru kepada Tuhannya sambil berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, dan sesungguhnya janji Engkau itulah yang benar, dan Engkau adalah hakim yang seadil-adilnya." Jadi di situ Nuh sudah tidak bisa menolong sekalipun itu keluarganya. Lalu Tuhan berfirman di dalam Quran surat Al-Qasas ayat 56, "Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin." Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu cintai sekalipun, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang dikehendakinya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang menghendaki petunjuk. Bapak Ibu, di ruangan ini Allah tahu siapa yang sungguh-sungguh ingin dapat petunjuk dan siapa yang tidak. Allah Maha tahu, karena Allah bersama Bapak Ibu, lebih dekat daripada urat nadi leher kita. Lalu di ayat yang ke-46 Allah berfirman, "Hai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu. Sesungguhnya perbuatannya perbuatan yang tidak baik. Sebab itu janganlah kamu memohon kepadaku sesuatu yang kamu tidak mengetahuinya." Ini Nuh kan namanya ke anak ya, betul? "Sesungguhnya aku memperingatkan kepadamu supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang bodoh. Ini aiduka antakuna minal jahilin." Ya, jangan jadi orang bodoh terus ya. Pintar 100 detik. Nah, makanya di Quran surat Nuh ayat pertama ini baru saya kenalkan dulu. "Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Berilah kaummu peringatan sebelum datang kepadanya azab yang pedih." Bapak Ibu, azab yang pedih bukan azab fisik. Karena azab yang paling berbahaya adalah azab ruhani. Semua kerusakan fisik itu berasal dari kerusakan rohani. Mereka yang membabat hutan karena rusak jiwanya, rusak mentalnya. Kerusakan hutan itu hanya akibat dari kerusakan jiwa, kerusakan mental. Nuh tidak berbicara kerusakan fisik. Nuh berbicara kerusakan mental, spiritual. Itu yang harus digarap. Itu yang harus dibenahi. Ya. Surat Al-Ankabut ini lompat nih Bapak Ibu. Ayat yang ke-15. "Maka kami selamatkan Nuh dan penumpang-penumpang bahtera itu, dan kami jadikan peristiwa itu pelajaran bagi semua umat manusia." Ini ending dari kajian kita hari ini. Udah dapat Bapak Ibu? Udah dapat? Keren ya? Wah, ternyata kapal Nuh itu hidup bersamaku tiap hari. Ternyata penumpangnya pun ada di sini. Saya bertekad ingin berkontribusi menyumbangkan kesadaran pada kesadaran kolektif supaya penumpang Nuh makin banyak, makin banyak, makin banyak. Bahkan suatu saat seluruh dunia ini adalah penumpang Nuh semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.